Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Dava Irfandi. Tapi teman-teman, ini bukan konten untuk pribadi ya. Ini adalah konten untuk tugas kuliah video gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mungkin sedikit tentang ini matkul kritik sastra. Berarti saya harus menjelaskan atau mempresentasikan matkul tersebut. Jadi saya akan menjelaskan judulnya, yaitu Sastra dan Kritik Sastra. Kenalkan, sebelumnya saya Dava Irfandi dari Fakultas Sastra, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang, kelas 06 SID 004, yaitu dosennya Ibu Ulfa Julianti. Pada Ibu Ulfa khususnya ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya tahu tentang apa itu sastra dan kritik sastra. Let's go. Yang pertama, saya udah mencatat poin-poin penting sastra dan apa itu kritik sastra gitu. Jadi yang pertama itu awal mula terciptanya sastra dan kelahiran kritik sastra. Pada hakikatnya suatu pengungkapan kehidupan lewat bentuk bahasa. Sastra lahir dan dari subjektif seseorang sastrawan yang mengalami dan mengamati dunia kehidupan yang diliputi misteri gitu. Yang mendorong lahirnya sastra adalah keinginan dasar dari manusiawi orang tersebut gitu, atau dari sastrawan untuk mengekspresikan diri lantaran menaruh minat yang besar terhadap sesama manusia dan dunia kehidupan, serta dunia angan-angan yang difantasikan sebagai dunia nyata. Pengertian kritik sastra sendiri adalah sastra itu pada hakikatnya sastra non imajinatif, yang dimana yang non imajinatif itu bersifat real, nyata. Kan kalau imajinatif itu hayalan gitu kan, namanya imajinasi. Tapi kalau kritik sastra itu sifatnya real, nyata. Apa yang kita kritik gitu, karyanya itu kan bersifat dari nyata gitu, bukan imajinasi gitu. Walaupun karya sastra sendiri itu tercipta dari imajinasi kita gitu. Sastra non imajinatif yang dihasilkan oleh seseorang pengarang yang disebut kritikus sastra. Itu dia yang tadi. Jadi kritik sastra ini mengkritik dari kritikus gitu. Maksudnya kritikus ini dari mengkritik karya orang gitu. Jadi gitu. Kritik sastra baru ada setelah orang mempertanyakan apa itu sastra dan apakah sastra itu mempunyai nilai atau manfaat. Oleh karena itu umur sastra lebih tua dari kritik sastra. Betul sekali, ini sastra itu lebih tua dari kritik sastra karena sastra duluan gitu. Maksudnya karya sastra duluan, baru kritik sastra itu ada karena orang-orang mempertanyakan gitu, apa itu sastra gitu, baru habis itu dikritik gitu. Lalu pengertian pengertian kritik sastra. Lalu untuk fungsi kritik sastra sendiri itu memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Kritik sastra biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra yang saya bilang tadi gitu. Penting bagi seorang kritikus sastra untuk memiliki wawasan mengenai ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan karya sastra. Betul, sangat penting, karena sebelum kita mengkritik, kita harus meneliti dulu karya sastra itu seperti apa, ada kekurangan atau ada kelebihan gitu, baru kita kritik. Jangan kita kritik sastra tapi kita nggak tahu apa yang mau kita kritik gitu. Kita nggak tahu kelebihannya, kita nggak tahu kekurangan yang dari dari karya tersebut gitu. Karya sastra itu kan banyak ya, puisi, novel, dongeng. Jadi kita kalau mau kritik karya sastra tersebut, kita harus riset dulu minimal gitu. Penting betul udah. Ini lanjut ke
sebuah kritik sastra yang baik harus menyertakan alasan-alasan dan bukti-bukti baik langsung maupun tidak langsung dalam penilaiannya. Betul, karena kalau kita hanya mengutarakan, tidak ada alasan-alasan atau opini-opini semacam kayak gitu, itu nggak ada bahan yang fakta gitu. Yang tadi yang kita omongin juga, kritik sastra ini kan non imajinatif, yang berisinya kenyataan-kenyataan gitu, fakta-fakta. Kalau nggak ada fakta ya berarti itu bukan kritik sastra gitu. Mungkin itu yang saya tahu, Bu. Maaf, Bu. Terus selanjutnya ada jenis-jenis kritik sastra di sini. Yang pertama itu kritik sastra mimetik, yang kedua kritik sastra pragmatik, yang ketiga kritik sastra ekspresif, dan yang keempat kritik sastra objektif. Yang pertama, kritik sastra mimetik itu bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra itu mengenai gambaran atau tekanan dari lingkungan kehidupan dan kehidupan manusia. Kalau yang kedua, kritik sastra pragmatik melihat dari kegunaan suatu karya sastra yang kemudian diteliti dari bidang hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. Yang ketiga, ada kritik sastra ekspresif yang menekankan analisis pada kemampuan pengarang di dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya di dalam wujud sastra. Dan yang terakhir ada kritik sastra objektif, pendekatan untuk melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Artinya karya sastra menjadi objek yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai lingkungan kehidupan sendiri gitu. Jadi kesimpulan kritik sastra ini untuk memberi nilai kepada karya sastra yang mementingkan alasan-alasannya, guys, gitu. Jadi kritik sastra itu ada untuk membangun dan mengembangkan mengembangkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan karya sastra gitu. Jadi itu adalah kesimpulannya. Jadi itulah saya sedikit menjelaskan tentang apa itu sastra dan kritik sastra. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah, guys.